seorang muslim, sebagaimana kita ketahui di negara kita agamanya macam-macam. Sekarang seorang muslim pergi melayat itu bahasa Islamnya takziah ke keluarga non muslim yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Apakah boleh? Dalam Islam boleh, maka termasuk sunnah tetap. Dan ada peraturannya. Kalau yang lengkap, ada orang non muslim punya keluarga mati, yang mati itu Islam, itu ada. Atau memang sama-sama kafir. Jadi orang Islam, orang non muslim, keluarga yang mati juga non muslim, itu ada. Atau dibalik, orang Islam tapi punya keluarga non muslim meninggal, ya tetap sunnah takziah. Ini ada peraturannya. Jadi pertanyaan ini jawabannya boleh. Kalau yang mati, ini saya jelaskan sekalian. Apa yang dikatakan takziah itu? Takziah itu adalah, kalau segi bahasa adalah menghibur dan menyuruh sabar, menganjurkan sabar atas musibah yang menimpanya. Tapi secara syariat adalah memerintah sabar dan menanggung musibah itu dengan dijanjikan pahala, sekaligus menakut-nakuti jangan sampai kita tidak terima dengan takdir itu, mendoakan mayit untuk mendapatkan ampunan. Dan yang kena musibah kan yang hidup berarti. Jadi yang kena musibah itu yang hidup. Yang kena musibah itu kita jelaskan bahwa di situ ada pahalanya. Sekarang kalau yang mati itu Islam, terus yang keluarganya Islam, maka semuanya ini dilakukan. Suruh sabar, ya didoakan mayitnya diampuni, yang keluarga itu mudah-mudahan dibesarkan pahalanya. Kalau di bahasa Arab kan a'dhamallahu ajrak wa ahsin uzzak wa ghafara limayyitik wa jabara maswibatak. Ini kalau bahasanya. Semoga Allah membesarkan pahala dan semoga keluarga yang meninggal ini diampuni dosanya dan musibahmu akan segera diganti dengan kenikmatan. Atau yang sekarang kalau yang mati itu Islam, tapi yang hidup ini kafir dan muslim lah bahasanya. Makanya ghafarallahu limayyitik wa ahsin uzzak. Gitu. Jadi semoga keluargamu yang meninggal ini diampuni. Jadi kalau pertanyaan dilanjutkan, kalau memintakan ampun itu tidak boleh. Jadi kalau yang meninggal itu kafir, tidak boleh kita mintakan ampun, tidak bisa. Sebagaimana dalam Al-Quran, Nabi Allah Ibrahim pada Allah, maka nabi Nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang Islam untuk mendoakan keluarganya yang musyrik. Ini tidak bisa. Tidak bisa, boleh. Mendoakan diampuni, tidak boleh. Ikut penguburan, gimana penguburan di luar muslim? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau ritual keagamaan. Kalau cuma menguburkan kan hadir saja begitu aja, itu boleh. Ini pertanyaan. Banyak cara-caranya. Anunya apa? Takziah ini. Jadi intinya pertanyaan ini maka boleh. Kalau mendoakannya tidak boleh. Karena di luar muslim memang tidak boleh. Kana lin nabiyyi wal ladzina amanu astaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun kerabat, walaupun orang tuanya. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana memperlakukan jenazah transgender ya atau waria?
Baca ini. Dia sebelumnya adalah laki-laki. Tetapi telah melakukan operasi kelamin menjadi perempuan. Apakah diberlakukan layaknya pria atau wanita? Sebetulnya ada perbedaan ulama, tapi tetap yang terkuat dikembalikan pada kudrat saat dilahirkan. Tetap diikutkan aslinya. Ya, walaupun laki-laki dioperasi jadi perempuan, tetap ketika meninggal prosesnya diproses mayit laki-laki. Dikembalikan pada kudrat saat dilahirkan. Itu. Terus bagaimana cara memandikan jenazah yang rusak tubuhnya atau hancur? Kalau hancur tidak bisa, baik itu karena lama tidak ketemu, mau dimandiin hancur, atau memang kayak kecelakaan. Memang, kalau masih bisa ditayamumi. Kalau tidak, tidak usah. Tidak usah dimandikan. Ya kalau seperti cuma karena kalau dimandikan bisa dipegang kulit yang lupas, itu cukup ditayamum. Tayamum kan sedikit, buka tangan. Kalau masih bisa. Terus ada pertanyaan lagi, siapakah yang lebih utama menjadi imam sholat jenazah? Imam masjid atau wali mayit? Ulama sepakat didahulukan lebih utama menjadi imam. Jadi kitabnya juga ada di sini. Adalah orang tuanya. Kalau di sini langsung bapaknya atau mbahnya. Kalau enggak, anaknya sampai ke bawah. Cucu cicit. Baru ke samping. Saudara, seayah seibu. Kalau ada. Kalau enggak ada ya seayah. Kalau enggak seibu. Baru gitu paman. Ya. Paman. Paman ini berarti saudaranya. Paman saudaranya bapak. Ya. Bukan saudaranya ibu. Dia jelas laki-laki kan. Baru yang lain. Jadi ini sebetulnya, tapi umumnya kiai. Justru kemarin, beberapa bulan yang lalu di Gunung Tengku, izin ke kiainya, kiai saya yang imami, ya diizinnya sama kiainya, memang hukumnya begitu. Asalkan sudah tahu syarat-syarat sholatnya. Memang begitu yang afdal. Yang afdal adalah yang didahulukan adalah sebagai kerabat. Terus ada pertanyaan lagi, apakah jenazah janin harus disolatkan? Ini diperinci, kalau bahasa santrinya ditafsir. Kalau istilahnya kan kegugurannya. Kalau semua bayi keguguran itu umur berapapun yang jelas kalau dikafani pasti. Tapi untuk selain kafan ini masih dibahas. Kalau keluar ya, tidak ada tanda kehidupan sama sekali, maka tidak usah disolati. Ini yang dibahas ya, yang tidak sampai umur 6 bulan. Tidak sampai umur 6 bulan, maka kalau ada tanda kehidupan, masih gerak atau nangis, mati. Maka itu tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Kalau dipendam itu pasti. Kafan dan pendam itu pasti. Berarti cukup dikafani langsung dikuburkan. Ya. Tidak usah dimandikan. Jadi secara keseluruhan namanya keguguran itu pasti dikafani. Tapi kalau sudah ditiup peluh artinya
keluar masih ada tanda kehidupan, maka seperti orang normal. Empat-empatnya tetap dilakukan. Saya baca detailnya di sini aja. Biar tidak ngambang. Kalau sudah 6 bulan, ini ada dua pendapat. Walaupun sudah 6 bulan, kalau tidak hidup sama sekali, keluar, maka tidak usah disolati. Itu pendapat yang kedua. Tapi yang pertama tetap ini. Jadi kalau keluar ya, dan ada tanda kehidupan seperti menjerit, bernapas atau bergerak, maka hukumnya seperti hukum mayit besar biasa. Artinya 4 perkara dilaksanakan: dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Wa amma idza illam tadhhar mahayatu, kalau tidak ada tanda kehidupan dan tidak berbentuk, maka wajib selainnya sholat, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Itu ada tanda kehidupan. Sekarang kalau tidak ada tanda kehidupan dan tidak berbentuk, bayi masih tidak ada mukanya, bagaimana? Maka haram disolati, malah haram ya. Jangan pada menus saja. Jadi haram disolati, tidak wajib dimandikan, cukup dibungkus kain dan dikuburkan. Nah, ini semua yang dibahas adalah ketika belum umur 6 bulan. Kalau umur 6 bulan, maka ada dua pendapat. Jadi kalau sudah umur 6 bulan, maka menurut Imam Romli Khatib, kalau yang keluar itu sudah 6 bulan, hukumnya seperti orang besar walaupun tidak hidup sama sekali. Jadi berdoreng, kentut 6, apalagi 7, mati dalam perut, keluar sudah mati. Gimana? Menurut ulama ini tetap seperti orang dewasa. Bahkan andaikan tidak berbentuk manusia, tapi kok sudah umur 6 bulan, andaikan ini. Tapi yang jelas banyaknya tidak nampak bahwasanya itu manusia, maka itu tetap seperti orang besar. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tetap masih dilihat dulu. Menurut Imam Ibnu Hajar itu tetap tidak usah disolati kalau tidak nampak tanda kehidupan setelah keluar. Walaupun termasuk hamil yang lama sudah 9 bulan. Tapi kalau sudah keluar meninggal, tidak usah disolati. Cukup dimandikan, dikafani terus, langsung dikuburkan. Tidak usah disolati. Ini untuk mayit janin itu tadi. Terus ada pertanyaan lagi. Apakah ikatan kafan di kubur itu boleh dilepaskan? Boleh saja. Tapi tidak wajib. Termasuk seperti pipi diletakkan itu tidak wajib. Karena yang wajib ya itu saja, sudah yang 4 itu. Yang wajib itu menghadapkan kiblat, itu wajib. Buka kain, potongnya itu semuanya itu tidak wajib. Tapi dibuka, tidak apa-apa. Jadi kalau urusan wajib itu hanya itu yang wajib. Hanya menghadapkan kiblat itu yang wajib dimakamkan dengan sempurna dan harus menghadap kiblat. Kalau masalah menghadap kiblat ini memang tidak boleh ditawar. Andaikan lupa, maka tetap harus digali kembali kalau tidak dihadapkan kiblat. Ada pertanyaan nih.
Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang? Ini Nabi menampakkan alasannya. Kenapa? Karena kata Nabi, orang mukmin itu digantungkan dengan hutangnya. Tapi jangan dibuat dalil sambian nyolati mayit tidak ada yang mau karena punya hutang. Karena sekaligus Nabi waktu itu tidak mau mensolati, sahabat disuruh nyolati. Ini Nabi memberi pelajaran, satu pelajaran dari Nabi ini bahwasanya betapa beratnya masalah hutang itu sehingga Nabi merasa tidak diberi pelajaran oleh Nabi, tidak mau saya nyolati, kamu aja yang nyolati. Yang kedua, Nabi ini menyuruh orang yang hidup itu memikirkan orang yang mati. Maka ketika itu langsung ada sahabat akan banyak hatinya, di antaranya punya hutang 2 dirham. Sahabat, saya nanggung Rasulullah langsung mau nyolati. Jadi kalau ditarik pelajaran, jadi mun bedore, jadi tanggung kok lah. Itu berarti yang hidup itu alangkah baiknya memikirkan nasibnya yang itu. Jadi jangan dikesimulkan, mau tak nyolatin punya orang punya orang. Nabi pada belum nyolatin kok boleh ada, tidak boleh gitu. Bukan itu kesimpulannya, rusak itu kesimpulan dosa. Jadi mana habis? Allah. Terus apa hukum adzan dan iqamat ketika menguburkan jenazah? Ya, hukumnya sunat. Ini dijelaskan sunat. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan tidak sunat karena dalil sunat itu adalah istilahnya disamakan dengan bayi yang dilahirkan itu akhirnya mati. Kalau di sini jelaskan yusannu, disunatkan talqin mayyit, bahkan sunat 3 kali ini. Yusannu talqinul mayyit. Kenapa kok disunatkan? Karena banyak hadis dari sahabat dan ulama salaf khalaf semua melaksanakan itu. Maka hukumnya adalah sunat dan adzan dan iqamah. Boleh kamu menguburkan jenazah perempuan dan laki-laki dalam satu liang kubur? Tidak boleh. Jangan laki perempuan, laki sama laki saja tidak boleh satu kuburan selagi tidak darurat. Kalau tidak terpaksa, tidak boleh. Tidak boleh menguburkan satu lubang itu diisi 2 mayit, itu tidak boleh. Itu selagi tidak darurat. Kalau sudah darurat, seperti yang pernah dilakukan Nabi ketika terjadi perang Uhud, maka itu boleh. Boleh tidak? Adanya bencana itu kalau dibuat jadikan satu sulit, apalagi untuk membedakan sulit itu ada itu baru namanya darurat. Terus apakah tulang-tulang mayit yang sudah hancur boleh dipindahkan ke tempat lain? Boleh saja, boleh ya, boleh. Kalau sudah hancur itu boleh. Yang tidak boleh kalau sudah hancur. Makanya tidak jadi makamnya Imam Nawawi mau dipindahkan, tidak boleh. Tidak jadi, kenapa? Karena jasadnya masih utuh. Bukan hanya tulangnya, itu malah jasadnya masih utuh. Itu diantara yang sempat ditanyakan di sini. Jawaban yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi itu tentang masalah mayit. Untuk takziah, dan terus bagaimana hukumnya menangisi mayit? Itu sudah boleh-boleh saja dengan catatan itu. Mayit itu. Jadi Nabi sendiri ketika putranya wafat, Nabi itu nangis. Ini yajuzul buka alal mayit. Ya. Pertama begini, yajuzul buka alal mayit qabla al maut bil ijma'. Ulama sepakat menangisi orang yang mau meninggal ini. Sejalan sepakat ulama boleh. Dan Nabi ketika Ibrahim mau cabut nyawa, Nabi menangis, meneteskan air mata, lalu ditegur oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, tabki awalam tanha anil buka.
Rasulullah jenengan kok nangis? Bukankah jenengan melarang nangis? Akhirnya Nabi menjawab, ya Ibn Auf, innaha rahmatun. Ibn Auf, ini bukan ini adalah kasih sayang. Tetesan air mata ini adalah kasih sayangku, rahmatku. Innal ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata kanjeng Nabi, sesungguhnya mata itu meneteskan air mata, hati itu susah, tapi saya hanya berkata sesuai apa yang dikehendaki Allah. Kami cuma berpisah dengan Ibrahim ini susah. Jadi susah saja ada apa? Susah, wajar manusiawi lah. Nabi menyampaikan, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bi husnil qalbi walakin yu'adzibu bihada aw yarham. Jadi Nabi itu bilang begini, Allah tidak akan menyiksa mayit karena ditangis, karena yang hidup susah, enggak. Tapi yang disiksa itu kalau lesannya sampai tidak gitu. Ya Allah, mati, mana itu tidak boleh. Yang jerit-jerit itu tidak boleh. Kalau istilah di hadis lainnya itu yang nyobek-nyobek baju, napuk-napuk pipi, anaiha. Ini di sini. Wa innamal ladzi yahrumun nauh wa dam wa jaza ini. Jadi yang makruh, yang haram itu adalah itu ketika jerit-jerit. Nahana Rasulullah anin niyaha. Jadi anaiha. Masyaallah. Ini yang tidak boleh kalau cuma nangis itu tidak apa-apa. Sekaligus juga, jadi istilahnya gini, orang meninggal itu ditangisi itu tidak ada istilah menangisi mayit itu haram, tidak ada menangisi mayit itu wajib. Belum ada yang paham ulama, kalau ulama yang mati terus nangis, tidak ada. Itu paham kalau dewe. Karena dalam hatinya bukan nangis tapi susah. Malam yahzan bil mautil alim bahwa munafik, itu ada hadisnya. Siapa yang tidak merasa sedih dengan matinya orang alim, berarti orang itu munafik. Itu bukan nangis. Pernah ada kiai pidato gitu. Ulama mati tak nangis. Rusak. Isong dah. Mungkin tak bisa nangis, orang itu rusak. Tak susah. Tidak merasa susah. Kan harusnya susah. Karena apa kata Allah? Kata Nabi, ketika ulama mati, maka agama itu bolong gitu. Ya, muncul kalau gigi ngul-ngul situng gitu. Jadi giginya hilang satu kayak begitu. Salmatun. Jadi begitu maksudnya. Bukan berarti harus nangis, tidak. Malam yahzan. Yahzan itu hati. Susah. Maka bahasanya Nabi itu jadi wal qalbu yahzan, hati susah. Jadi hati bukan mata, tapi hati. Ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan saya lanjutkan. Alhamdulillah untuk masalah mayit sudah bisa kan diteruskan pada materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ya, kan aslinya kemarin pas ini. Jadi dari Syekh Hatim bahwasanya terburu-buru, tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan kecuali 5 perkara. Yang pertama adalah menyuguhi atau memberi makan, memberi suguhan kepada tamu ketika tamu itu bersinggah di rumah kita. Itu pertama. Itu baru tidak dikatakan keburu seperti itu, malah termasuk sunat, bukan termasuk perbuatan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, merawat mayit
berarti sudah yakin mati. Rawat itu 4 tadi itu akhirnya kita jelaskan. Yang ketiga adalah segera mengawinkan anak perempuan ketika sudah sampai. Sampainya kawin, bukan balik ya. Bukan balik. Yang ketiga, nah yang keempatnya. Yang keempat, membayar hutang ketika sudah wajib. Jadi kalau sudah janji tanggal 5, walaupun tidak ditagih itu segera dibayar. Malah sebelumnya lebih bagus. Jadi kalau sudah waktunya, malah itu wajib sudah. Itu yang keempat. Yang kelima, bertobat dari dosa. Keburu satu obat itu bagus. Sunnah. Nah, segera. Ya Allah, bukan nunda-nunda. Bahkan karena dosa kita tidak ketahuan, maka kita sunnah selalu bertobat. Makanya dari hadis Ibnu Umar pernah menyampaikan, in kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqul, saya itu ketika duduk dengan Nabi di suatu majelis, saya hitung, katanya Ibnu Umar, Nabi itu baca 100, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini istighfar Nabi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Nabi baca 100. Sekali duduk itu baca 100. Jadi 100. Kalau diartikan, Rabbi wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat. Antat tawwabul, gini, antat tawwabul ghafur, gini, sini. Jadi antat tawwabul ghafur. Tawwab itu menerima taubat, ghafur itu Maha pengampun. Itu yang dibaca Nabi, yang menurut Muslim. Jadi intinya istighfar lah. Hanya kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Nabi minimal satu duduk saja baca 100. Ini menandakan kalau kita tobat itu sangat dianjurkan segera bertobat. Kenapa? Karena tidak ada manusia tanpa dosa yang sudah ada. Maka dianjurkan. Maka ada hadis, siapa yang habis sholat baca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, ini 3 kali, maka diampuni dosanya, walaupun dosanya seperti buih di atas laut. Redaksinya macam-macam, tapi yang banyak sebetulnya ada adibnya. Yang banyak itu ada adibnya. Yang ada itu astaghfirullah la ilaha illa huwal qayyum. Tidak ada adibnya, tapi ada yang pakai adib. Tapi intinya kita baca istighfar habis sholat, usahakan minimal 3. Untuk apa? Yaitu untuk menghapus dosa yang kita berbuat. Kalau Nabi ini yang dibaca, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rawahu Ahmad tidak jauh. Mungkin ada Bang Bapak. Lama masih. Jadi ini sudah selesai. Jadi 5 perkara ini yang biasanya segala perbuatan kerubu-rubu itu termasuk dosa, termasuk kelakuan setan, tapi dalam 5 hal ini adalah tidak termasuk perbuatan setan, malah termasuk sunnah Rasul, yaitu segera menyuguhi tamu dengan tanpa memaksakan diri tentunya. Yang kedua adalah segera merawat jenazah ketika sudah jelas-jelas mati. Yang ketiga, segera mengawinkan anak perempuan kalau sudah sampai waktunya. Yang keempat, segera bayar hutang kalau sudah sampai waktunya. Yang kelima adalah bertobat dari dosa ketika kita berbuat dosa. Dan makanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا وفعنا وعلم لنا وكان الذي ينفعنا وبفضلنا وفضل لنا وقضى لنا في ديننا
ربنا أصلح لنا كل شؤون عاقبا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الذي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرف وعلى الصحب المصاب الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سبب رضاك ولا تولنا وليا سواك